Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, penuh kebahagiaan dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan teman-teman, di video-video saya saya berharap di video-video saya itu dapat memberikan banyak manfaat, dapat membuat teman-teman jadi lebih tahu produk sebelum membelinya sehingga tidak menimbulkan kekecewaan setelah membeli, dan juga di video-video saya itu dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman barang yang akan dibeli dan bisa menghemat pengeluaran teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan mengadu mesin cukur Kemei model KM 1506 dengan KM 1407. Kita lihat bedanya apa saja. Langsung saja kita buka teman-teman. Di sebelah kanan saya ini dia adalah mesin cukur dengan model 1407 teman-teman. Oke, ini dia model 1407. Iya, 1407. Kemudian di sebelah kiri saya dia adalah mesin cukur Kemei model 1506. Oke, kita lihat bedanya apa saja. Oke, semuanya ada buku panduan. Seperti buku panduan pada umumnya. Kemudian selanjutnya dia ada mesin cukur itu sendiri, mesin cukurnya. Kemudian dia ada 3 kaki ya, dimana disediakan panjang kaki 6 mm, kemudian 9 mm, kemudian 12 mm teman-teman. Oke, sama ini juga seperti itu. Dan ya, saya dapat perbedaan sama saja teman-teman. Kemudian mesin cukur dia menggunakan charger AC 220 volt. Kemudian ini ada pelumas untuk membersihkan rambut setelah menggunakan atau membuat mesinnya licin ya. Kemudian selanjutnya itu dia ada ini teman-teman. Ini adalah salah satu kepalanya. Ini adalah mesin cukur yang bisa diganti-ganti kepalanya teman-teman. Dan ini berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa rambut di bagian brewok atau kumis biasanya ini. Selanjutnya itu ada ini teman-teman. Ini adalah untuk memendekkan bulu hidung atau mencukur bulu hidung. Oke. Dan juga kemudian ini ada pembersih kotoran ya, pembersih kotoran rambut pada mesin cukur. Oke. Kita singkirkan dulu dan kita langsung masuk ke produknya teman-teman. Jadi ini adalah produknya. Oke, jadi produknya seperti ini. Dia sama-sama dibungkus plastik teman-teman. Nah, saya lihat untuk mesin cukur ini sudah banyak ya digunakan oleh orang-orang Indonesia dan orang-orang luar. Oke, kita lihat modelnya teman-teman. Jadi modelnya itu seperti ini. Dimana kita melihat perbedaan di sini adalah lampu indikator. Kalau ini ada 3. Kemudian di atas ini bagian on off-nya ada 2. Ada 2. Kalau dinyalakan maka bunyinya seperti ini. Dimana bunyi 1407 seperti ini. Kemudian bunyi 1506 seperti ini. Kita lihat, yap, dari atas di sini dia dari bawaannya sana sudah dimasukkan
Kepala mesin cukur ukuran 3 mm. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat baterai. Itu. Ini. Dan ini teman-teman, saya melihat ada dua perbedaan. Oke. Bisa lihat enggak teman-teman? Di mana mesin cukur 1506 ini dia di sini menggunakan baterai 3 watt ya. Dan di sana ditulis Made in China. Kemudian mesin cukur KM 1407 dia di sini juga sama dia menggunakan 3 watt juga, cuma listriknya beda teman-teman. Di mana itu 1407 itu 110 sampai 220 volt. Kemudian dia dari Prancis. Bedanya adalah di mana itu 1506 itu 220 volt sampai 240 volt Made in China, kemudian di Prancis itu dia menggunakan 110 sampai 220 volt. Kita lihat baterainya. Di kiri saya 1506, di kanan saya 1407, teman-teman ya. Kita lihat di sini baterainya itu ini ya. Kelihatan enggak teman-teman? Nah, ini dia baterainya. Jadi dia menggunakan baterai isi ulang. Kemudian di bagian bawah sama saja ya. 2 pin positif minus. Dan dari samping teman-teman bisa lihat 1506 ini lebih melengkung. Sementara 1407 ini kurang melengkung teman-teman. Itu dia teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan atau saya akan memberitahu cara membuka kepala dengan benar dari mesin cukur multifungsi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, mesin cukur ini saya lihat banyak sekali yang tidak tahu cara membukanya, dan setelah membukanya itu justru malah membuat produknya menjadi rusak. Nah, kita lihat apakah memang produknya lemah atau cara membukanya teman-teman tidak tahu. Jadi cara membukanya itu teman-teman, sebaiknya ini kepalanya dibuka dulu, sepatunya dibuka dulu, kemudian di modelnya seperti ini tangan kanan, kemudian ini tangan kiri. Ini teman-teman didorong naik ke atas ya, didorong naik ke atas dengan tekanan kuat. Kemudian di tangan kiri ini dia menahan di sini ya. Ini menahan di sini. Oke, kukunya disimpan di selah-selah ini. Kemudian ini ditekan keras teman-teman. Oke, kita lihat. Iya, memang keras teman-teman ya. Oke, aduh ini keras teman-teman. Jadi ini ditekan keras dari bawah. Itu teman-teman. Dan rusak teman-teman ya. Aduh. Jadi ini kelemahan dari mesin cukur ini teman-teman. Jadi dia cuma menggunakan ini teman-teman ya. Dia cuma menggunakan, bisa lihat tidak teman-teman ini? Ini. Coba lihat teman-teman. Kenapa itu kalau di kepala mesin cukur ini dibuka langsung rusak atau longgar? Karena dia cuma menggunakan semacam ini, dudukan seperti ini, plastik kecil ini. Dia menggunakan dudukan plastik ini dan kecil sekali teman-teman ya. Jadi satu kali senggol itu biasa langsung rusak kalau misalnya salah-salah. Ini saja teman-teman ya, saya sudah membukanya dengan benar dan langsung patah. Jadi tidak salah kalau teman-teman itu yang belum
tahu tutorialnya tapi langsung membukanya langsung rusak teman-teman, karena di sini memang dia lemah teman-teman ya. Dia cuma menggunakan plastik apa ya namanya ini, bisa dilihat nggak teman-teman, ini di bagian dalamnya itu loh teman-teman, dia cuma dibaut dari plastik yang ukurannya sekecil itu teman-teman, jadi wajar saja jika langsung rusak ya. Tapi kalau misalnya rusak teman-teman bisa mengakalinya, yaitu dengan cara menggunakan plester selotip dikaitkan berulang-ulang. Yang penting intinya itu ini harus rapat teman-teman, karena intinya itu adalah ini, dia harus begini. Nah, kemudian diselotip. Kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan ini apalagi namanya ini, lem atau semacam lem yang bisa merekatkan plastik. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa menggunakan lem lilin teman-teman ya. Namun kalau menggunakan lem seperti ini dia akan membuat kepalanya cuma satu yang berfungsi, karena ini 3 fungsi teman-teman ya. Di mana ini kepalanya untuk mencukur rambut, kemudian yang ini itu untuk ini untuk bulu hidung, oke. Kemudian ini untuk apalagi namanya, ini untuk kumis, memuluskan kumis. Jadi 3 fungsi. Kenapa mesin cukur ini sangat digemari banyak orang? Karena ini 3 fungsi teman-teman. Itu di kepala di pikiran teman-teman itu dia pikir itu mesin cukur ini 3 fungsi, dan harganya sedikit lebih murah, makanya dia membelinya teman-teman ya. Lebih memilih mesin cukur ini dibandingkan mesin cukur yang 1 fungsi lainnya. Sementara mereka tidak tahu kalau misalnya mesin cukur ini punya kelemahan di sini, Dimana kalau dibuka, salah membukanya maka langsung rusak. Saya pun teman-teman sudah mengenal produk ini lama dan saya tahu cara membukanya, dan teman-teman bisa lihat saya merusaknya teman-teman ya. Ini teman-teman harus tahu ya. Jadi ini cara membukanya tadi didorong dari bawah teman-teman. Ini ditarik ke depan, ini ditarik ke depan sedikit, kemudian didorong dari bawah, karena ini dia di sini seperti ini. Mana? Tuh. Oke, jadi itu teman-teman inti dari video ini. Teman-teman jadi tahu cara membukanya teman-teman ya. Tips buka agar tidak rusak, dan ternyata saya buka jadi langsung rusak, tapi masih bisa diakali teman-teman menggunakan hal yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi itu dari kelebihan dan kekurangan dari mesin cukur Kemei teman-teman. 2 model ini, yang mana satu ditulis dari Prancis, yang mana yang kedua itu ditulis dari China teman-teman. Oke teman-teman, baiklah, apapun yang ada di pikiran teman-teman tolong dituliskan di komentar sebagai masukan untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin baru mau membeli, dan untuk lebih berpikir lagi sebelum membeli dan benar-benar tidak kecewa setelah membeli. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman sehat selalu. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.